Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hopefully we will always be healthy. On this occasion, we from Group 3 will discuss about international student. I'm not here alone. I'm accompanied by my friends, of which there are Salma, Anis, Amalia, and Lianeri. They will also discuss today's material. It is such a gift from the Almighty and the most gracious Allah that I have a chance to study in Manchester University. I feel like dreaming being part of number 30 world rank university. For a countryside boy, this a chance make me tremble and unconfident. I'm just like a small fish in a big pond, finding myself in the circle of people from all over the world. I just cannot believe it. Soon, I realize that I'm no part of them. Merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya masih memiliki kesempatan untuk belajar di Universitas Manchester. Saya merasa seperti bermimpi menjadi bagian dari 30 universitas peringkat dunia. Untuk anak desa, kesempatan ini membuatku gemetar dan tidak percaya diri. Saya seperti seekor ikan kecil di kolam yang besar, menemukan diri saya berada dalam lingkaran orang-orang dari seluruh dunia. Saya tidak bisa mempercayainya. Segera saya menyadari bahwa saya sekarang adalah bagian dari mereka. After 3 months, my confidence lands up. The feeling of low esteem now becomes normal. The feeling is like a square peg in a square hole. I can stand and talk in front of the people casually and ready to get into the class, engaging with remarkable lecture. Outside of the class, I live in international accommodation. Setelah 3 bulan, kepercayaan diri saya menurun. Perasaan rendah diri kini menjadi normal. Perasaan itu seperti pasak persegi di lubang persegi. Saya dapat berdiri dan berbicara di depan orang-orang dengan santai dan siap untuk masuk ke kelas, terlibat dengan ceramah yang luar biasa. Di luar kelas, saya tinggal di akomodasi internasional. Methodist International House Manchester is the name of the foundation that takes in charge of the accommodation management. Life in me is full of surprise. I have my own bedroom, locker, and cooking utensils. The rest facilities and share such as kitchen, pantries, washing room, vacuum cleaner, dining, parking lot, family room, and church. Kitchen is the favorite place to have a chat. I frequently prepare and eat my meals with Slamet, a PhD from Japan. Rumah International Methodist Manchester adalah nama yayasan yang bertanggung jawab atas pengelolaan akomodasi ini. Kehidupan di rumah ini memang penuh kejutan. Saya memiliki kamar tidur, loker, dan peralatan masak sendiri. Fasilitas selebihnya digunakan bersama seperti dapur, pantry, ruang cuci, penyedot debu, ruang makanan, tempat parkir, ruang keluarga, dan garasi. Dapur adalah tempat favorit untuk ngobrol. Saya sering menyiapkan dan makan makanan saya dengan Slamet, seorang PhD dari Jepang. Ahmad, what are you cooking for today? Ahmad, apa yang kamu masak hari ini? Slamet, nothing new. Some meal are just like yesterday. I grabbed them from freezer such as rice and kimchi, pickle, and baked ham. Slamet, tidak ada yang baru. Beberapa makanan seperti kemarin. Saya mengambilnya dari freezer seperti nasi dan kimchi, acar, dan ham panggang. Ahmad, yesterday? It does not have sufficient nutrition for your brain. Ahmad, kemarin itu tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk otakmu. Slamet, when you start your class, you will do the same thing. Slamet, ketika kamu memulai kelas kamu akan melakukan hal yang sama. Ahmad, like what? Ahmad, seperti apa? Slamet, cooking once for 3 days meals. You will experience it because of the tight schedule. Slamet, memasak sesekali untuk makan 3 hari. Kamu akan mengalaminya karena jadwal yang padat. Ahmad, I won't. By the way, what is kimchi? I have never heard of it. Ahmad, saya tidak akan. Ngomong-ngomong, apa itu kimchi? Saya belum pernah mendengarnya. Slamet, can you guess? It is Japanese food. Slamet, bisakah kamu menebak? Apakah ini makanan Jepang? Ahmad, I think so. The name sounds Japanese anyway. Ahmad, saya kira begitu. Namanya terdengar Jepang. Slamet, you were absolutely wrong. Hahaha. Kimchi is spicy pickle cabbage and it is the national dish of Korea. Slamet,
kamu benar-benar salah, hahaha. Kimchi adalah acar kubis pedas dan itu adalah hidangan nasional Korea. Ahmad, I just knew it. What is the difference between ham and pork? I think they are just synonymous. Ahmad, saya baru tahu apa perbedaan antara ham dan daging babi. Saya pikir mereka hanya sinonim. Selamat. That is true. Both of them means flesh of a pig used as food, but they have different use in society class. If I am not mistaken, the word ham is popular in middle-up-class society or aristocrat. On the contrary, the word pork is famous in marginal society. Selamat. Benar, keduanya berarti daging babi yang digunakan sebagai makanan, tetapi mereka memiliki kegunaan yang berbeda di kelas masyarakat. Kalau tidak salah, kata ham populer di kalangan masyarakat kelas menengah atau bangsawan. Sebaliknya, kata daging babi terkenal di masyarakat marginal. Ahmad, the flesh looks delicious too. Ahmad, dagingnya kelihatannya enak. Selamat, have some. Come on, the looks is as delicious as it tastes. Selamat, ayo makan. Penampilannya sama enaknya dengan rasanya. Ahmad, oh, that is gross. Thanks for the offer anyway. I am Muslim and I'm not allowed to eat that. That is not halal. Ahmad, oh, itu menjijikkan. Terima kasih atas tawarannya. Saya seorang Muslim dan saya tidak diperbolehkan makan itu. Itu tidak halal. Selamat. Halal? I have seen the word while window shopping along the Indian and Middle East Arcade. What does it mean? Selamat. Halal, saya telah melihat kata tersebut saat window shopping di sepanjang arkade India dan Timur Tengah. Apa artinya? Ahmad, it means forbidden to consume due to a certain cause. Ahmad, artinya dilarang mengkonsumsi karena sebab tertentu. Selamat, so, what makes pork not halal? Selamat, lantas apa yang membuat daging babi tidak halal? Ahmad, from Islamic perspective, the liver of pig is disgusting and the flesh is prone to tapeworms. This kind of worm mostly are not dead under 100 degrees heat. Even we cook the meat well, they are still alive. Ahmad, dari perspektif Islam, kehidupan babi itu menjijikan dan dagingnya rawan terkena cacing pita. Jenis cacing tersebut kebanyakan tidak mati di bawah suhu 100 derajat. Meskipun kita masak dagingnya dengan baik, mereka masih hidup. Selamat. But it just tastes so good. Selamat. Tapi rasanya enak sekali. Ahmad, the thing in your mind is just about the taste, not the effect. Ahmad, yang ada di benakmu hanya tentang rasa, bukan efeknya. Selamat, let's get over it and eat, shall we? Selamat, ayo kita lupakan dan makan ya. Ahmad, alright, whatever. Ahmad, baiklah, terserah. Selamat, do you want to have some wine? Selamat, mau minum wine? Ahmad, it is not halal either. I will tell you why. Wine contains alcohol, which is dangerous substance for our body and mind. Under alcohol effect, our body raises low pace, unsteady movement, disturbed perfection, and ability to react quickly. For our mind, it reduces a person's ability to think rationally and distrust his or her judgment. Ahmad, ini juga tidak halal. Saya akan memberitahu Anda alasannya. Anggur mengandung alkohol, zat berbahaya bagi tubuh dan pikiran kita. Di bawah pengaruh alkohol, tubuh kita dapat berbicara cadar, gerakan tidak stabil, terganggu persepsi, dan ketidakmampuan untuk bereaksi dengan cepat. Bagi pikiran kita, ini memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir rasional dan mengubah penilaiannya. Selamat. Cure. That is true, right? Can we say this pork and wine halal? Selamat. Cure. Mengerikan sekali. Bisakah kita mengatakan babi dan anggur ini halal? Ahmad. There is a bizarre question. Are you trying to negotiate? If I'm castaway in remote, isolated, small, tiny island and have nothing, I will eat that. Selamat. Itu pertanyaan yang aneh. Apakah Anda mencoba bernegosiasi? Jika saya terbangun di pulau kecil yang terpencil dan terisolasi dan tidak memiliki apa-apa, aku akan makan itu. Selamat. Hahaha, I cannot say a word. That is hilarious. Selamat. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Itu sangat lucu. Okay guys, next, so we will talk about vocabulary, yang dimana salah satunya ini kita bakal ngebahas vocabulary yang kita ambil dari conversation, yang dimana diantaranya itu kita memiliki 9 kata yang tersedia di sini. Salah satunya itu ada experience yang memiliki arti pengalaman, forbidden terlarang, engaging menarik, disgusting menjijikan, dangerous berbahaya, bizarre memiliki kata aneh, negotiate
negosiasi, hilarious itu kocak, dan ada frequently yang memiliki arti sering. Okay, next, A. Text comprehension. 1. What is the reader feeling after 3 months? Bagaimana perasaan penulis setelah 3 bulan? Answer. After 3 months, my confidence lands up. The feeling of low esteem now becomes normal. The feeling is like a square peg in a square hole. I can stand and talk in front of the people casually and ready to get into the class engaging with remarkable lectures. Nah, setelah 3 bulan, kepercayaan diri penulis naik. Perasaan rendah diri kini menjadi normal. Perasaan itu seperti pasak persegi di lubang persegi. Penulis dapat berdiri dan berbicara di depan orang-orang dengan santai dan siap untuk masuk ke kelas terlibat dengan ceramah yang luar biasa. 2. Who takes in charge of the accommodation management? Siapa yang bertanggung jawab atas manajemen akomodasi? Answer. MIH Methodist International House. Manchester is the name of the foundation that takes in charge of this accommodation management. MIH atau kepanjangannya Methodist International House. Manchester adalah nama yayasan yang bertanggung jawab atas pengelolaan akomodasi ini. 3. What does the reader do after cooking in the kitchen? Apa yang penulis lakukan setelah memasak di dapur? Answer. Kitchen is the favorite place to have a chat. I frequently prepare and eat my meals with Slamet, a PhD from Japan. Nah, dapur merupakan tempat favorit untuk ngobrol. Jadi penulis sering menyiapkan makanan dan memakan makanan tersebut bersama dengan Slamet, seorang PhD dari Jepang. Jadi penulis yang lakukan setelah memasak di dapur itu makan bersama dan tempat untuk ngobrol lah. Ya. 4. What is kimchi? Apa itu kimchi? Kimchi is baked pig slot, cabek, and it is the national dish of Korea. Kimchi adalah acar kubis yang pedas dan merupakan hidangan nasional Korea. 5. What do you think about halal and haram for health? Bagaimana menurut Anda halal dan haram bagi kesehatan? 5. What do you think about halal and haram for health? Bagaimana menurut Anda halal dan haram bagi kesehatan? Our opinion, halal food is food that can be eaten by Muslim in accordance with the Islamic religious law. And halal food is good for the health of the human body. Meanwhile, haram food is food that cannot be eaten by Muslim according to the Islamic religious law. And haram food is not healthy for the body but damages the health of the body. Pendapat kami soal makanan halal dan haram tersebut. Pendapat kami, makanan halal adalah makanan yang dapat dimakan oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Dan makanan halal tersebut baik untuk kesehatan tubuh manusia. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam menurut hukum agama Islam, dan makanan haram tersebut tidak sehat untuk tubuh karena dapat merusak kesehatan tubuh. Number 6. What will you do with food from other countries? Apa yang akan Anda lakukan dengan makanan dari negara lain? Answer. Let us apart the type of food, then we'll see the quality, whether it is lawful or not from what ingredients are used. Jawabannya yaitu kita itu akan menanyakan jenis makanan tersebut, kemudian akan dilihat kualitasnya apakah baik dan tidak. Kemudian
apakah itu halal atau tidak untuk dikonsumsi kita, kemudian terbuat dari bahan apa saja yang digunakan. Number 7. What does international friend mean to you? Apa arti teman internasional bagi Anda? Answer. International friend can make us open their views and to increase the reach of friendship, have new experience, opportunity, and can also learn language terms from them. Jawabannya yaitu teman internasional itu menurut artinya yaitu bisa membuat kita itu lebih terbuka pandangan dan pikirannya. Kemudian jangkauan pertemanan itu kita bertambah. Kemudian pengalaman barunya kita punya, dan juga bisa belajar istilah bahasa-bahasa asing itu dari mereka. Number 8. How did writer encounter something different with his personal values? Bagaimana penulis menemukan sesuatu yang berbeda dengan nilai-nilai pribadinya? Answer. Making friends with outsiders makes our personal values different. Dengan berteman dengan orang luar tersebut yang bisa membuat nilai-nilai pribadi kita itu bisa berbeda-beda. Number 9. Do you live in diverse environments? Apakah Anda tinggal di lingkungan yang beragam? Yes, it is diverse, and one of them is like my friend Samad who comes from Japan. Jawabannya itu ya, beragam, dan salah satunya seperti sobat saya lah, si Slamet. Dia itu berasal dari Jepang. Number 10. How do you respect people from different nationalities? Bagaimana Anda menghormati orang dari kebangsaan yang berbeda? Answer. Respect the ethnicity, culture, religion, and custom of other. Participate in preserving and developing the existing culture in the surrounding environment. Participate either are activities that are allowed to participate by that nationality. Be good friend, do not hesitate, behave well, and be open if they want to get to know our culture. Dengan menghormati suku, budaya, agama, dan adat istiadat mereka, kemudian kita bisa ikut melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Terus kita juga bisa, jika ada kegiatan itu kita bisa ikut jika diperbolehkan oleh kebangsaan tersebut. Kemudian bertemanlah dengan baik, jangan ragu, dan juga jangan memandang bulu. Kemudian bertingkah lakulah yang baik, serta terbuka jika mereka ingin mengenal lebih tentang budaya kita. Cannot say a word. Having no word to say, speechless. Example, this book is amazing. I cannot say a word. Jadi gini artinya teman-teman, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, atau sama dengan tidak memiliki kata untuk diucapkan. Contohnya, buku ini luar biasa. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lanjut yang kedua. Get over something, forget about something. Example, the government must get over the issue of terrorists. Jadi gini artinya teman-teman, atasi sesuatu, lupakan sesuatu. Contohnya, pemerintah harus mengatasi masalah
terorisme. Castaway being isolated from the native environment. Example, sea icon catch why in the small island of the Atlantic Ocean. Jadi artinya gini teman-teman, orang terbuang diisolasi dari lingkungan aslinya. Contoh, dia terbuang di pulau kecil di Samudra Atlantik. Oke guys, next kita bakal ngebahas lagi masih seputar calculation and idioms. Salah satunya ini seperti a small fish in a big pond, an ordinary person in extraordinary environment. Example, you must be active to get the attention if you are small fish in a big pond. Jadi contohnya tuh kayak gini, seekor ikan itu ada di kolam besar dan orang biasa di lingkungan yang sangat luar biasa, kayak gitu contohnya. Nah, contohnya itu seperti kamu tuh harus aktif untuk mendapatkan perhatian jika kamu adalah perumpamaan seperti ikan yang kecil tapi kamu berada di kolam yang sangat besar. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Jadi di sini ada a square peg in a square hole, putting someone in an appropriate position. For example, the job is messy. I think I have put a square peg in a square round hole. Yang dimaksud di sini adalah pekerjaan saya itu berantakan. Saya pikir saya telah memasang persegi, tapi itu di tempat lingkaran atau tempat bundar. Jadi sampai kapanpun itu nggak akan pernah cocok sama diri kalian gitu. Jadi ketika kalian memaksakan bekerja tapi tidak sesuai dengan posisi atau tidak sesuai dengan kemampuan atau skill kalian, itu sampai kapanpun pekerjaan kalian akan berantakan kayak gitu. Jadi maksud dari kata-kata ini adalah seperti itu teman-teman. Okay guys, this is a quotes of the day. When you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goal. Jadi ketika kita ingin menyerah, coba deh teman-teman kita lihat lagi nih ke belakang. Sudah berapa jauh sih langkah yang kita lakukan, langkah yang udah kita lewati untuk mencapai sebuah tujuan kita. Oleh karena itu, tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk menggapai semua cita-cita yang kita inginkan. Finish. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.